Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini dengan judul Statistika Pemusatan Data Part 2. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, yang pemusatan data Part 1 tentang rataan pada data tunggal dan data kelompok. Jadi untuk statistika pada pemusatan data itu yang part 2-nya kita akan fokus pada pembahasan modus untuk data tunggal dan data kelompok dan median para data tunggal dan data kelompok. Ya, materi ini masih berada pada matematika wajib kelas 12 berdasarkan kurikulum 2013 yang telah direvisi. Ya, langsung saja. Modus dan median. Pertama saya akan menjelaskan tentang modus, kemudian tentang median ya, dan ada beberapa contoh soal di dalam video ini. Saya harap video itu nantinya pembahasan soalnya bisa membantu teman-teman sekalian dalam pembelajaran daring ini ya. Pertama, modus, biasa disingkat dengan MO. Ya, untuk data tunggal. Modus itu adalah datum, ya. Datum itu misal ada nilai 7, 6, 5, 4 ya, itu adalah datum. Ya. Datum itu adalah data yang diulang-ulang itu ya, datum. Yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, atau yang sering sekali keluar ini. Itu adalah modus. Nilai modus bisa jadi tidak ada ya, bisa jadi misal frekuensinya sama semua, berarti modusnya tidak ada kan? Bisa juga hanya satu, bahkan bisa lebih dari satu. Kalau dia frekuensinya sama. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Nah ini. Nah ini ya, nilai ini ya 50, 65, 75 ini adalah datum. Sementara frekuensi yang di bawah disuruh tentukan modus dari data berikut. Nah, ingat, modus adalah datum yang paling sering muncul atau yang frekuensi terbesar. Lihat frekuensi terbesar adalah ini, ya, yang 10. Frekuensi 10 itu adalah nilai 5, maka modusnya adalah 5. Ya, adalah 65. Nah, sekarang untuk data kelompok ya. Untuk data kelompok sendiri rumus modus adalah L ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Apa itu L? L adalah tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus. Yang mana kelas modus? Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi sementara akan kita langsung praktekkan yang mana itu kelas modus. L adalah tepi bawah. Ingat ya, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Atau biasa 0,5 atau 0,05 dan sebagainya. P adalah panjang kelas interval ya, panjang kelas. D adalah selisih ya. Kalau D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Jadi D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang kelas di atasnya. Biasanya seperti itu kan, yang sebelumnya. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah, berarti yang di bawahnya setelah kelas modus. Jadi untuk mengerjakan modus pada data kelompok, kita harus menentukan, yang paling utama itu adalah menentukan kelas modus dulu. Ingat, kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Kita langsung ke contoh saja ya, biar teman-teman semakin paham. Contoh, tentukan modus data dari data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, ini. Nah, yang pertama kita tentukan adalah kelas modus. Ya kan? Kelas modus yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, berarti ini dong. Ya kan? Nah. Terus kita langsung ke rumusnya ya. Rumusnya adalah untuk mencari modus pada data kelompok ya, MO sama dengan L ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Ya. Yang mana D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 14 kurang 9 ya. Maka D1-nya adalah 14 kurang 9, 5. Sementara D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 4. Nah, panjang kelas, ya kita tahu bersama panjang kelas berarti batas bawah dikurangi batas atas ya. Nah, itu adalah panjang kelasnya adalah 5. 35,5 dikurangi 30,5 nah, panjang kelas adalah 5. Masukkan saja ke rumus. L adalah tepi bawah kelas modus ya, L adalah tepi bawah kelas modus. Maka tepi bawahnya itu kelas modus kan ini 46. Maka tepi bawahnya adalah 45,5.
Berarti tepi bawahnya yang ini L-nya sama dengan 45,5 ya. Didapat dari batas bawah 46 dikurangi 0,5. Tinggal dimasukkan ke rumus. L-nya 45,5 ditambah panjang kelas 5 dikali D1 adalah 5 per jumlah D1 tambah D2 9. Ya kan? Kemudian kita operasikan ya, kita tinggal jumlahkan sehingga ini sama dengan 45,5 ditambah 5 kali 5 itu 25 per 9 sama dengan 45,5. 25 dibagi 9 adalah 2,78 ya, 2,78. Tinggal kita jumlahkan 45,5 ditambah 2,78 itu adalah 48,28. Maka modusnya adalah 48,28. Ya, 48,28 kan masih ada di kelas modus kan? 14 ini. Di sekitaran sini dia. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang median. Median. Mungkin kalian pasti sudah pernah dengar ini median ya. Pasti teman-teman tahu bahwa median itu ya adalah nilai yang membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama ya. Sebaran data maksudnya data setelah kita urutkan dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian yang sama. Artinya misal kalau datanya ada 10, maka median adalah data yang di tengah-tengah. Sehingga data di sebelah kiri ada 5, data di sebelah kanan ada 5. Ya, seperti itu. Langsung contoh saja. Untuk data tunggal dulu ya. Tentukan median data berikut. 25, 20, 90, 85, 65 ya, dan seterusnya. Ingat, jadi pertama kalau ingin menentukan median, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Karena kita mau cari sebaran datanya. Nah, setelah kita urutkan, kita tinggal cari median. Median kan yang di tengah. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Kalau ada 11 data berarti di tengah-tengahnya adalah data ke-6. Berarti 6 dari kiri, 6 sebelah kanan ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, saya kasih warna lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat ini jadi sama nih. Sebelah kiri sini sama. Sebelah sini juga sama. Sini ada 5. Ada 5. Jadi ini ya median. Nilai yang membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama. Sebelah kiri sama, sebelah kanan sama. Oke? Itu untuk data tunggal. Untuk data kelompok ya rumusnya seperti ini ya. Median biasa disingkat dengan ME. ME sama dengan ya, atau median adalah sama dengan L. Sama seperti modus tadi, L adalah tepi bawah kelas median. Ditambah P, panjang kelas dikali N per 2. Ya, N adalah banyak kelas atau banyak datum. Ya, banyak data maksudnya bukan banyak kelas, banyak datum. Dibagi 2. Dikurang dengan F. F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif artinya jumlah frekuensi. Ya, frekuensi kumulatif. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi pertama kita akan menentukan kelas median, kemudian frekuensi kelas median. Jadi kelas median itu adalah kelas yang di tengah-tengah. Jadi misal kalau datanya ada 50, berarti median itu adalah sekitar 25 dan 26. Nah, kita cari, kita jumlahkan saja. Di mana data 25 dan 26 itu berada. Oke? Itu adalah F-nya, frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Per FM, frekuensi kelas median. Langsung saja ya, biar teman-teman paham kita ke contoh soal. Nah, ini soalnya. Saya masih menggunakan tabel yang sama dengan modus tadi. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa kelas Merdeka pada tabel berikut. Ingat, kalau tadi modus kita menentukan kelas modus terlebih dahulu, kalau kelas median kalau mencari median, kita menentukan kelas median terlebih dahulu. Nah, kan datanya ini ada 50 kan totalnya ini. Datanya ada 50. Ya, datanya ada 50, maka median itu di tengah-tengah berarti sekitaran 25. Kita jumlahkan ini. Biar kita tahu. Ini F ya. F adalah frekuensi kumulatif. Jadi ini ya frekuensi kumulatif maksudnya kita jumlahkan frekuensinya. Yang ini 4 karena yang 4. Yang ini 10. 4 tambah 6. 10. Dapat frekuensi kumulatif.
Nah, ini 9 dari ini 10 tambah 9. Jadi 4 tambah 6 tambah 9 19. Ini 14 ditambah 9 tambah 6 tambah 14 adalah 33. Dan seterusnya ya sampai dapatin 50 total semuanya. Nah, kan kelas median berarti kelas yang berada di tengah-tengah. Kelas di tengah-tengah itu sekitar 25 dan 26. Kenapa? Karena datanya ada 50. Berarti sekitaran sini nih. Dan tidak mungkin di sini karena di sini hanya 19. Nah, di sini kemungkinan 33 karena di antara 19 dan 33 itu ada 25. Berarti ini kelas mediannya adalah ini. Sudah, kita sudah tentukan kelas median. Kita sudah tentukan juga tabel untuk frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita langsung menggunakan rumus saja. Untuk median, ya, untuk median rumusnya sama seperti tadi, ada L tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas ya, panjang kelas dikali N per 2 ya, banyak data dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif ya, F frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, berarti yang di atas ini. Jangan yang ini kalian ambil yang ini ya, karena dia bilang tepat satu sebelum dia ini. Per FM frekuensi kumulatif. Frekuensi kelas median ya, yang ini. Tinggal masukkan ke rumus ya. L-nya tadi kan kita sudah cari yang di modus ya. L itu kebetulan sama mereka yang berada di sini di tengah-tengah. Jadi ini kan tepi bawah itu dapat dari batas bawah dikurangi ketelitian data. Jadi L-nya adalah 45,5 ya. L adalah 46 dikurang 0,05 didapat dari 45,5 masukkan ke sini. Panjang kelasnya sama ya, karena masih ini kan data yang sama saya pakai dengan yang di modus. Panjang kelasnya adalah 5 dikali N per 2, banyaknya data dibagi 2. Banyak data kan 50 dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif tepat sebelum satu kelas 19 berarti ya, per frekuensi kelas median 14 ya. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, frekuensi kumulatif, cara mencari frekuensi kumulatif itu adalah kita jumlahkan frekuensi-frekuensinya. Misal yang ini 4, nah, dia tetap 4 karena belum kita jumlahkan dengan siapa-siapa, belum kita kumulatifkan. Yang ini kita sudah kumulatifkan dengan yang ini, data sebelumnya. Jadi 6 ditambah 4 dapatnya 10. Untuk frekuensi yang ini, kumulatif yang ini kita dapat dari 9 tambah 6 tambah 4 dapat 19. Yang ini didapat dari ini, 14 tambah 9 tambah 6 tambah 4 dan seterusnya. Jadi semuanya jadi frekuensi kumulatif didapat dari menjumlahkan frekuensi tiap kelas sebelumnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini 45,5 tetap ditambah 5 dikali 50 per 2 itu kan 25 kurang 19 per 14 sama dengan tetap 45,5 tambah 5, 25 kurang 19 itu 6 ya, per 14. 45,5 ditambah 5 kali 6 30 per 14 sama dengan 45,5. 30 dibagi 14 itu 2,14. Jadi 2,14. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 45,5 ditambah 2,14 adalah 47,64. Nah, itu median. Ya, data tengahnya yang membagi ya. Jadi mediannya adalah 47,64. Ya, saya rasa itu saja untuk penjelasan median. Kalau yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya dan akan segera saya tanggapi. Semoga penjelasan saya membantu kalian. Itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa share ke teman-teman yang sedang belajar di rumah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.